Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, kemarin ada peristiwa maut di Morowali yang menimbulkan rasa prihatin amat sangat mendalam sekaligus duka, serta agak gimana perasaan kita dan perasaan publik, kenapa itu harus terjadi dan kenapa itu harus menimbulkan korban nyawa. Dan peristiwa itu terjadi di PT Gunbuster Nickel Indonesia, sebuah perusahaan tambang nikel di Kabupaten Morowali. Nah, kita ingin tahu karena jika tidak ada peristiwa ini mungkin khalayak luas itu tidak mengetahui profil sesungguhnya PT Gunbuster Nickel Indonesia, biasa disingkat PT GNI. Nah, kita akan selami profil PT GNI ini dimuat di tempo.co, judulnya Karyawan Bentrok Hingga Tewas. Ini profil PT GNI. Berita ini dimuat di hari Senin 16 Januari 2023 pukul 15.30. Nah, ini situasi tambangnya. Fotonya diperoleh dari Gunbuster Nickel Industry sendiri. PT Gunbuster Nickel Industry atau PT GNI menjadi sorotan usai karyawannya bentrok dan 3 korban tewas di Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada 14 Januari 2023. 1 dari 3 korban merupakan tenaga kerja asing. Perusahaan pengolahan nikel ini merupakan milik pengusaha asal Cina, Tony Zuyuan. Dilansir dari laman resmi perusahaan, Senin 16 Januari 2023, PT GNI merupakan perusahaan pengolahan biji nikel yang beroperasi di Morowali Utara yang berdiri sejak tahun 2019. PT GNI menerapkan proses rotary kiln electric furnace RKEF teknologi dengan mengembangkan 25 jalur produksi menghasilkan 1,9 juta nikel pig iron NPI per tahun. Jadi belum lama karena baru dari tahun 2019 ini. Tapi produksi per tahunnya 1,9 juta nikel. Belum lama kalau tidak salah Pak Faisal Basri itu mengungkap bahwa harga nikel di Cina itu 84 US dollar. Sementara konon Indonesia menjualnya hanya 34 dolar. Mungkin itu per ton ya. PT GNI memiliki visi menjadi nomor 1 dalam industri smelter di Indonesia dan menambah nilai dari produk nikel. Sementara misinya adalah berjuang untuk pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Di samping itu, PT GNI menyatakan membuka kesempatan bagi stakeholder dan komunitas di mana beroperasi untuk terus berkembang, termasuk membangun hubungan yang baik dengan stakeholder dan warga lokal, serta berkomitmen mengembangkan kualitas dari komunitas dan menjaga lingkungan tempat PT GNI beroperasi. Berlokasinya, nah ini lokasinya PT Gunbuster Nickel Indonesia itu di Bungin Timbe, Petasia, Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Jam operasional perusahaan ini mulai pukul 10 WITA hingga 22 WITA. PT GNI masuk dalam proyek strategis nasional Indonesia di bidang hilirisasi minerba. PT GNI menghasilkan produk ferronikel yang kemudian diolah menjadi besi stainless yang digunakan untuk produksi stainless dan industri besi nikel alloy. PT GNI mampu menghasilkan 10-12% nikel pig iron dengan kapasitas produksi per tahun 2 juta metrik ton. Hasil produksi disuplai langsung kepada konsumen yang kemudian diolah lagi menjadi produk yang dapat digunakan sehari-hari.
perusahaan pengolah nikel. Dilansir dari berbagai sumber, Kementerian Perindustrian menyebutkan Gunbuster Nickel Industry akan memberikan nilai tambah yang tidak sedikit. Dari biji nikel yang diolah menjadi ferronikel, atau nilai tambahnya meningkat sebesar 14 kali lipat apabila dari biji nikel diolah menjadi billet stainless steel, nilai tambahnya meningkat 19 kali lipat. Direktur Utama PT GNI Wisma Baruna mengatakan, saat ini di Indonesia sudah muncul beragam produk turunan dari stainless steel yang antara lain digunakan untuk memproduksi panci, sendok, dan sebagainya. Ia berharap dengan adanya hilirisasi, semua produk bisa didapatkan di dalam negeri, akan ada alih teknologi dan semuanya bisa menyejahterakan rakyat. Segala macam itu harus dari sini semua, sehingga sudah tidak lagi ke luar negeri. Semuanya dipakai untuk kita, barangnya barang kita, kemudian nanti untuk mensejahterakan semuanya. Nanti ada alih teknologinya, metalurginya, anak-anak lebih pintar. Semua lapangan pekerjaan, ya semua Indonesia kaya, semua ada di sini. Ujar Wisma dalam keterangan resmi pada 3 Januari 2022. Tapi lapangan kerjanya tinggal di total aja, jumlahnya itu berapa. Dari jumlah total tenaga kerja di Gunbuster itu, tenaga kerja asingnya berapa rasionya? Kan tinggal disebutkan saja. Sementara Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan melalui penambahan investasi oleh PT GNI ini, maka program hilirisasi mineral berbasis sumber daya alam di tanah air bisa semakin cepat tercapai. Hal ini melengkapi lini produksi yang dilakukan oleh pabrik smelter PT Obsidian Stainless Steel di Konawe, Sulawesi Tenggara, jelas Agus kala itu. Sebagai informasi, Obsidian Stainless Steel merupakan industri smelter penghasil ferronikel dengan kapasitas sebesar 1,2 juta ton per tahun. Kita lanjutkan. Dan memproduksi billet stainless steel dengan kapasitas 1 juta ton per tahun. Selain itu terdapat PT Virtu Dragon Nickel Industry yang juga merupakan pabrik smelter penghasil ferronikel dengan kapasitas mencapai 1 juta ton per tahun. PT GNI, PT Obsidian Stainless Steel, PT Virtu Dragon Nickel Industry merupakan satu grup yang telah dan akan menjadi bagian dari rencana besar pemerintah Indonesia untuk mendorong hilirisasi industri dalam peningkatan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri. Total investasi dari ketiga industri smelter tersebut mencapai 8 miliar US dollar dengan target penyerapan tenaga kerja sebanyak 27.000 orang. Dari perusahaan yang beroperasi sudah mampu menyumbang kepada penerimaan negara berupa pajak sebesar 1,03 triliun sejak tahun 2019 hingga 2021. Secara keseluruhan, nilai realisasi investasi pabrik smelter nikel yang ada di Indonesia sampai saat ini sudah menembus 15,7 miliar dolar. Selanjutnya, ekspor produk ferronikel setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini memberikan dampak positif terhadap penambahan devisa. Pada tahun 2020, ekspor ferronikel mencapai 4,7 miliar dolar dan pada periode Januari hingga Oktober 2021 tercatat sebesar 5,6 miliar dolar sebutnya. Merujuk data World Top Export, Indonesia menempati peringkat ke-1 dunia sebagai negara pengekspor produk berbasis nikel, stainless steel slab, stainless billet, dan stainless steel coil dengan total ekspor senilai 1,63 miliar dolar pada tahun 2020. Gaji karyawan PT GNI mulai 3,5 juta rupiah. Dilansir dari berbagai sumber, gaji karyawan PT GNI berada di kisaran 3,5 juta hingga 6 juta per bulan. Besaran gaji disesuaikan dengan posisi atau jabatan. Pernah terjadi kebakaran.
PT GNI di Morowali Utara pernah dikabarkan terbakar pada Kamis 22 Desember 2022. Dua orang karyawannya meninggal terjebak dalam peristiwa kebakaran tersebut. Salah seorang korban bernama Nirwana Sele sering membuat konten TikTok hingga dikenal sebagai seleb TikTok. Korban Nirwana Sele dikabarkan sempat live TikTok saat terjebak di dalam sebuah kren yang terbakar. Dalam video beredar, Nirwana sempat merekam video saat dirinya terjebak di dalam kren saat insiden kebakaran. Dalam potongan video lainnya, seorang pria histeris melihat kren terbakar di mana Nirwana Sele berada di dalamnya. Peristiwa meninggalnya Nirwana viral di media sosial. Selain Nirwana Sele, seorang karyawan lainnya bernama Ima Devri Hari Jonathan juga meninggal dalam insiden itu. Jadi kalau kita baca profil semua ini, ya perusahaan ini relatif baru. Terus setelah ada dua kejadian yang kemudian membuat PT GNI ini muncul ke permukaan. Tetapi nilai produksi memang fantastis ya. Dan kita tidak tahu apakah ini semua diekspor ataukah memang sudah diproduksi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah. Kalaupun diekspor, itu diekspornya ke negara mana saja. Jadi saya kira itu kawan baik profilnya bagi kawan baik semua yang penasaran dan mungkin belum terinfo tentang profil bentrok maut antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing di Morowali Utara. Demikian kawan baik, mudah-mudahan pemerintah segera bersikap arif dan bertindak bijaksana, syukur-syukur mengungkap sesungguhnya data tenaga kerja asing ini seperti apa, agar jangan menjadi bom waktu di kemudian hari, mumpung suasananya sedang tepat untuk membuat dan mengambil kebijakan yang tepat dan terukur sehingga peristiwa tersebut tidak terulang kembali, tidak ada asap kalau tidak ada api, tidak ada problem atau masalah yang muncul apabila tidak ada akar masalahnya. Maka tugas pemerintah, seluruh stakeholder termasuk pengelola PT GNI adalah mencari tahu akar masalahnya yang sesungguhnya itu seperti apa, sehingga di kemudian hari tidak terjadi seperti itu lagi. Demikian kawan baik, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.